Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini Khalifah, sistem pemerintahan, dan keruntuhan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750-1258 Masehi. Dalam masa kekuasaannya tersebut ada 37 khalifah yang pernah memimpin. Mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang seperti kemajuan di bidang administrasi pemerintahan, kemajuan bidang ilmu pengetahuan, kemajuan bidang politik, kemajuan bidang militer, kemajuan bidang ekonomi, arsitektur, dan lain-lain. Daulah Abbasiyah menerapkan sistem pemerintahan monarki, di mana khalifah dipilih berdasarkan garis keturunan dan rakyat harus tunduk menerimanya. Dari 37 khalifah, ada 3 khalifah yang menonjol, yaitu 1. Abu Ja'far al-Mansur, 2. Harun ar-Rasyid, 3. Abdullah al-Mamun. Kota-kota yang pernah dijadikan ibu kota Abbasiyah: 1. Kufah, 2. Hira, 3. Anbar, 4. Baghdad. Perpindahan ibu kota dari Kufah ke Hira disebabkan karena penduduk kota Kufah mayoritas pendukung Ali bin Abi Thalib, dan dianggap tidak setia kepada golongan Abbas, sedangkan kota Hira hanya pilihan yang bersifat sementara. Selanjutnya, ibu kota pindah ke kota Anbar, Hashimiyah. Dengan adanya pemberontakan itu, Khalifah al-Masyhur memandang bahwa kota Anbar tidak cocok, kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke kota Baghdad. Pendiri kota Baghdad adalah Abu Ja'far al-Mansur. Arsitek yang membangun kota Baghdad adalah Hajjaj bin Artah dan Amran bin Wahdah. Keruntuhan Daulah Abbasiyah. Ada 2 faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal: 1. Hubud dunia, kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Periode awal Daulah Abbasiyah berkuasa menghasilkan kemakmuran dan kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kondisi ini mendorong generasi khalifah berikutnya untuk hidup lebih mewah dari khalifah sebelumnya. Hal ini menyebabkan pemborosan uang kas negara. 2. Konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Pada periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah, perebutan kekuasaan nampak jelas. Pada periode ini, hanya 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Selebihnya para khalifah ada yang meninggal diracun, dibunuh, dan diturunkan paksa. 3. Meningkatnya konflik keagamaan. Konflik antara kelompok Sunni Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak pernah selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. 4. Melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Daulah Abbasiyah banyak memperoleh kemakmuran, sehingga mampu membayar tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Persoalan ini memicu merosotnya jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat Daulah Abbasiyah. Faktor eksternal: 1. Penyerangan tentara Mongol atas Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada 1258 M. Saat itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mutashim Billah. Setelah kota Baghdad hancur dan Khalifah Daulah Abbasiyah terbunuh, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. 2. Banyak muncul pemberontakan. Setelah periode kedua, kekhalifahan Daulah Abbasiyah tidak sekuat para pendahulunya. Kebijakan pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat, tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat, mengakibatkan banyak daerah-daerah yang memberontak dan memisahkan diri dari pemerintah pusat Daulah Abbasiyah. 3. Dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Bangsa Turki dan bangsa Persia, Bani Buwayhi, banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Segala persoalan terkait jalannya roda pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Turki dan bangsa Persia. Kedudukan Khalifah Daulah Abbasiyah benar-benar hanya sebatas pemerintahan boneka saja. Demikian, Khalifah, sistem pemerintahan, dan keruntuhan Daulah Abbasiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.